Ini merupakan gambaran sediaan emulsi ya, di mana ada minyak, ada air ya. Mereka tidak saling bercampur. Supaya bisa terdistribusi antara air dan minyak ini, maka diperlukan surfaktan ya. Karena dengan adanya surfaktan, maka ini akan menjadi terdistribusi, di mana sifat dari surfaktan itu sendiri, biasanya surfaktan itu berupa emulgator ya. Kalau di suspensi, suspending agent. Kalau di emulsi, emulgator. Ini surfaktannya sifatnya menurunkan tegangan permukaan. Karena ini tidak saling bercampur, dengan adanya surfaktan maka tegangan permukaannya diturunkan sehingga dapat terdistribusi pada fase pembawanya. Ini contoh emulsi minyak dalam air, di mana ini minyak dalam bentuk tetesan kecil dan air komposisi yang paling banyaknya ini merupakan fase pembawanya ya. Ini kalau kita perbesar ya, ini molekul air ya, molekul air ini bagian yang ini, yang biru cincin ini bagian polarnya, yang non polarnya pasti mendekati bagian minyak ya. Ini yang contoh air dalam minyak, di mana air dalam bentuk tetesan kecil ya, sedangkan pembawanya yaitu minyak ya. Ini terbalik ya, karena di tengah itu bersifat polar, jadi kepalanya itu mendekati air dan ekornya itu mendekati ke minyak ya. Selanjutnya ini merupakan, tadi sudah dijelaskan juga di awal, ini adalah tipe emulsi. Yang ini minyak di dalam air ya. Yang ini tipe emulsi air di dalam minyak, bisa dilihat ya. Ini dengan adanya emulsifier atau emulgator atau surfaktan tadi ya, maka tadinya dia terpisah, dengan adanya emulgator atau emulgator atau penurun tegangan permukaan, maka dia akan terdistribusi ya, terdistribusi. Dan biasanya obat-obat oral ya maupun obat topikal, untuk penggunaannya emulsi itu harus dikocok dahulu. Kenapa harus dikocok dahulu? Nanti ada kita bahas ya di slide ketidakstabilan emulsi.